Selamat pagi anak-anak terkasih, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 10 ayat yang ke-9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Anak-anak terkasih, apa itu ketidakjujuran? Ada beberapa definisi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berbohong, berbicara yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, baffling yaitu membesar-besarkan sesuatu lebih dari yang sebenarnya, menyangkal yaitu tidak mengakui, curang, tidak sesuai aturan yang berlaku, dan dusta yaitu berkata tidak benar. Mengapa tidak jujur? Hal ini juga ada beberapa jawabannya. Tidak berani bertanggung jawab, mencari keuntungan untuk diri sendiri, takut dianggap bodoh, takut akan dipermalukan. Selanjutnya, jika terjadi hal itu, kita harus menciptakan kebohongan-kebohongan selanjutnya untuk menutupi ketidakjujuran kita. Hidup penuh dengan ketegangan, kecemasan karena takut terbongkar, tiap malam bermimpi buruk, makan terasa tidak enak, dan yang pasti kita akan hidup dalam ketidakbenaran. Anak-anak, jika ditanya ada tidak sih tokoh di Alkitab yang tidak jujur? Ada. Yang pertama adalah Abraham, bapa segala orang beriman, juga ternyata pernah berkata setengah kebenaran atau dikategorikan sebagai kebohongan. Ketika Abraham dan Sarah berada di Mesir, Abraham tidak mengakui Sarah sebagai istrinya di hadapan Firaun. Dia berkata bahwa Sarah adalah adiknya. Tujuannya adalah agar ia selamat. Dan akhir cerita tercatat, Firaun serta seisi istananya mendapatkan tulah. Akibat kebohongan satu orang, orang lain terkena dampaknya. Yang kedua yaitu Petrus, murid Tuhan Yesus. Petrus menyangkali Tuhan Yesus sampai 3 kali karena takut ditangkap. Tidak hanya ditanya oleh orang biasa, tapi salah satunya adalah seorang hamba perempuan. Akibatnya Petrus sangat sedih, dan Alkitab mencatat, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Lalu setelah kita melihat tokoh yang berbohong dan akibat dari kebohongannya tersebut, sekarang kita akan melihat tokoh yang jujur. Salah satunya adalah perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Perempuan Samaria itu beruntung dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Keberuntungan terjadi karena kejujurannya. Akibat kejujurannya, ia mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus dan hidupnya dipakai untuk bersaksi kepada orang lain. Anak-anak yang terkasih, bacaan firman hari ini Amsal 10 ayat 9 berkata, orang yang jujur hidupnya aman dan orang yang menipu akan ketahuan. Ini mengajarkan kita agar hidup kita aman. Pilihlah untuk jujur. Terkadang berbohong terlihat sebagai jalan keluar termudah untuk suatu masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi ingat, selalu ada konsekuensi dari tindakan kita. Ketidakjujuran suatu ketika akan terungkap. Itu pasti. Firman Tuhan mencatatnya. Dan ketika terungkap, betapa malunya kita. Mari jujur anak-anakku semuanya, mari kita jujur apa adanya dan bukan mengada-ngada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tolong kami untuk dapat hidup jujur apa adanya, karena Engkau tahu, Engkau berkenan kepada orang yang jujur. Berkati kami hari ini Tuhan dalam pembelajaran, bahkan dari pagi hingga sampai nanti siang hari. Berkati Bapak Ibu Guru juga yang mengajari kami, agar kami diberikan kepintaran juga kecerdasan dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar, Tuhan memberkati.